Kalau kita berhubungan langsung dengan Tuhan, apakah kita mampu bisa menyatu dalam dimensi ketuhanan? Itu yang dipertanyakan. Maka perlu ada sebuah penghubung. Ya. Nah, penghubung ini diperantarai oleh yang namanya sarana. Dan sarana itu adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itulah penghubung kita. Cahaya, nur daripada Rasulullah itu yang jadi penghubung. Itu maksudnya. Jadi ketika kita berwasilah kepada Allah, maka tentunya kita harus mencari dulu siapa yang akan kita jadikan sebagai sarana di dalamnya. Sehingga kalau kita mengacu kepada konteks yang sebenarnya di dalam Al-Quran, bahwa di mana Rasulullah itu telah mewariskan agama ini kepada siapa? Ya kepada para ulama, para yang diwalikan atau yang diwakilkan Allah, yang diwakilkan kepada mereka itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa imam kita atau siapapun dia yang kita jadi idolakan, ulama siapapun, kalau dia tidak memiliki channel artinya sanad yang bersambung antara guru dengan gurunya, maka itu yang dipertanyakan dari mana kelompok atau komunitas daripada orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai guru daripada perkumpulan yang mereka ajarkan kepada umat. Itu maksudnya. Jadi saya gambarkan seperti ini, Pak. Seperti kabel dengan aliran listrik. Ya, kabel dengan aliran listrik. Kalau kabel itu hanyalah merupakan alat atau sarana yang bersifat materi, sementara aliran listrik itu bersifat imateri, sesuatu yang tidak bisa kelihatan, hanya bisa dirasakan. Nah, itulah maksud saya wasilah. Sementara perantara itu adalah kabel. Paham itu, Pak? Assalamualaikum, selamat malam. Bukankah wasilah sama dengan perantara, Bang? Wasilah ya perantara ya wasilah, bukan begitu, Bang? Yang artinya penghubung. Iya memang, Pak. Wasilah itu menurut pemahaman secara harafiah itu adalah perantara. Tetapi secara maknawianya itu berbeda dengan kalimat yang saya gunakan. Ya. Artinya seperti yang saya gambarkan tadi, bagaimana ibarat sebuah kabel dengan aliran di dalamnya. Nah, kalau kita menyentuh kabel, Pak, apakah kabel itu aliran listrik? Kan tidak. Yang bisa memberikan aliran listrik itu adalah aliran listrik itu, bukan kabelnya. Kalau kabelnya sudah tidak mengaliri listrik, maka tentunya tidak ada aliran listrik di dalamnya. Berarti dia bersifat bersifat tidak menghubungkan daripada sesuatu yang bisa menghubungkan di dalamnya. Sama dengan Muhammad. Muhammad itu adalah namanya. Rasulullah itu adalah nurnya. Nah, jasadnya Nabi Muhammad itu memantulkan cahaya di dalamnya, sebagaimana cahaya matahari dengan sinar matahari. Sinar matahari tidaklah sama dengan matahari. Begitu juga matahari tidak akanlah sama dengan sinar matahari. Apabila matahari lenyap, maka sinarnya juga akan lenyap. Itu. Sinar matahari itu kan cuma gelombang longitudinal, Pak, bukan mataharinya, tidak. Itu maksud saya. Jadi kalimat daripada kata wasilah adalah sesuatu yang bersifat statis, ya, statis. Jadi sudah dikodrat, ya, sudah sunatullah, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa di dalam jasad Rasulullah itu ada nur yang terpancar, dan itulah wasilah, Pak. Wasilah yang bisa menghubungkan antara kita umatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak akan sampai doa seorang hamba itu kalau tidak melalui salawat Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Saya cukup salut dengan NU ya, meskipun NU itu di
dilanjutkan oleh Hasyim Asy'ari itu. Tetapi orang-orang NU itu ketika berdoa itu ya langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, nggak memakai jalur berdoa dulu untuk Kiai NU si Hasyim Asy'ari, enggak. Ya tetap aja berdoa langsung kepada Allah, tidak melalui channel-channel mampir dulu ke Hasyim Asy'ari atau Hasyim Musyadi atau kepada Gus Dur atau kepada enggak, atau Gus Yahya, enggak usah. Jadi langsung pokoknya dari manusia berdoanya langsung kepada Tuhan. Berdoa ya katakan baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung berdoanya kepada Tuhan. Semua ibadah tidak memakai embel-embel apa ya lewat melalui ustadz si pendiri NU nggak pakai. Jadi itu kenapa di Indonesia itu manusia Tuhan berdoa secara langsung pada Tuhan, nggak usah pakai maklar-maklaran, nggak penting tuh maklar-maklaran, nggak ada di Nusantara. Manusia berdoa langsung pada Tuhan. Baik Kristen juga langsung manusia berdoa langsung Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau langsung pada melalui Tuhan Yesus juga sama kan. Tuhan Yesus ya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Di orang Hindu juga manusia dewa, di orang Buddha ya manusia sang yang Buddha, di kejawen ya manusia sang yang Widi, udah gitu aja, nggak memakai perantara gitu. Nggak ada orang NU itu mau berdoa kepada Tuhan minta restu dulu, harus berdoa dulu kepada Hasyim Asy'ari, terus biar Hasyim Asy'ari yang menyampaikan kepada Tuhan. Kalau nggak melalui Hasyim Asy'ari nggak akan sampai kepada Tuhan, nggak ada seperti itu. Jadi inilah mazhab Indonesia ya, manusia berdoa ya pada Tuhan, udah manusia berdoa. Kalau Hindu ya pada dewa, Buddha ya pada sang yang Buddha, Konghucu ya langsung manusia tien, udah gitu aja. Udah lah, nggak usah muter-muter gitu. Ya memang seperti itu yang benar, nggak ada sekte-sekte. Kalau sekte-sekte ya ujung-ujungnya punya jemaatnya biar gampang ngumpulin duit, cuman gitu aja. Paling jemaatnya disuruh donasi juga. Alah, ngumpul-ngumpul nih pengajian infak, ngumpul-ngumpul pengajian beli baju seragam, ngumpul-ngumpul pengajian beli kalender, ya kan. Alah si kopret bani India juga pakai trik-trik maklar-maklaran, sama seperti orang-orang LDII itu juga harus lewat jalan yang diterima cuma jalannya siapa ustaznya tokoh pendiri LDII. Alah, kopret, nggak ada seperti itu. Pokoknya kopret, nggak ada seperti itu. Iya bang, arus listrik tanpa ada kabel penghubung tidak akan sampai ke tempat tujuannya bang. Tetap saja kabel ya sarana penghubung gitu loh. Karena penghubung apa ya? Penghubung arus listrik untuk mencapai tujuan. Tanpa kabel tidak nyampe. Jadi wasilah dengan penghubung ya sama. Wasilah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kan penghubung. Kalau dianalogikan dengan kabel dengan arus listrik ya sama bang. Arus listrik itu non materi, tidak dilihat tapi bisa dirasa. Penghubungnya materi yang kita bisa lihat, ya sama-sama penghubung gitu loh bang. Kabel penghubung bagi arus listrik kan sama-sama penghubung. Nah kalau dianalogikan katakan kabelnya itu adalah ucapan atau tulisan sholawat, nah, mungkin arus listriknya itulah jiwanya. Nah, jiwanya itu sebenarnya penghubung gitu bang. Jadi kalimat sholawatnya itu adalah kabelnya, jiwanya mungkin arus listriknya. Terima kasih bang. Tidak ada perintah Al-Quran ketika kita berdoa meminta kepada selain Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya doa kalian akan dikabulkan.
kata niscaya ini saya garis bawahi, Pak. Niscaya bukan berarti keniscayaan, tetapi di situ ada sebuah kadar yang dinilai daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara doa kita dengan harapan kita kepada Allah, yakni dengan bersalawat. Bersalawat ketika kita melakukan kontak dengan Rasulullah, maka dibukalah pintu-pintu langit itu. Itu maksudnya, sehingga kata Rasulullah, sesungguhnya doa kalian tidak akan hanya bisa sampai ke awan-awan jika doa itu tidak disertai dengan sholawat. Jadi sholawat ini bukan untuk mengabulkan doa, tidak, tetapi hanya merupakan password, pembuka daripada doa-doa yang kita panjatkan. Nah, sekarang kita kembali, Pak, bahwa dikatakan oleh Rasulullah bahwa yang akan mewarisi sesudahku adalah para ulama. Dan itu sudah diijazahkan oleh Rasulullah dari mulut beliau sendiri ketika mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku telah tumpahkan seluruh isi dadaku kepadamu." Artinya ilmu, bejana ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, tentu hal ini tidak bisa disebarkan kepada orang-orang yang tidak mengetahui makna daripada ilmu. Jadi mesti memulai proses di dalamnya. Itu hadis, Pak. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan petunjuk melalui wasilah, melalui siapa kita mendapatkan petunjuk? Ketika kita memohon kepada Allah, setiap hari kita menggemakan, menggaung-gaungkan, bahkan mengulang-ulang kembali bacaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau ridhoi. Nah, siapa yang dimaksud oleh orang-orang yang dimaksud oleh Allah sebagai orang-orang diridhoi? Maka kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 17, di sana dikatakan, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada orang yang bisa. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan diberikan petunjuk. Dan barang siapa yang tidak diberikan petunjuk Allah, maka tidak ada seorang penolong pun yang bisa memberikan petunjuk kepada. Nah, jadi mereka ini, ya, mereka ini adalah yang menghubungkan dari satu gardu ke gardu lainnya, dari satu channel ke channel lainnya, sehingga menuju kepada satu titik yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya, Pak. Itu maksudnya. Jadi saya ulangi kembali bahwa sholawat, ya kan, sholawat itu tidak merupakan sebuah barometer untuk dikabulkannya doa, tidak. Tetapi sholawat adalah pembuka daripada doa-doa kita. Oke, terima kasih. Waduh, sekarang kita sebelum bicara ke situ biar enggak campur aduk ya, kita bicara Tuhan dulu deh, biar paham Tuhan itu apa, biar enggak campur aduk antara yang batil dengan yang hak. Kita pahami dulu Tuhan itu apa, Bang. Apa yang abang pahami deh tentang Tuhan? Gini, Pak, di dalam Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, Allah tidak mencantumkan kata Al-Ghaibun. Yang dia cantumkan adalah Al-Mubin, yang nyata. Jadi Allah itu nyata, Pak. Jadi bagaimana melihat Allah? Jadi nyatanya Allah itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri, Pak. Intan surullah wa intan surukum yusabit aqdamanakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Artinya disitulah Allah nyata, bisa kita lihat di dalamnya. Itu maksudnya. Disitulah Allah bertempat.
Allah ada di mana-mana, itu maksudnya Pak. Allah itu ada dalam Rasulullah, tetapi bukan wujud Allah yang sebenarnya yang kita lihat, tetapi apa yang menjadi tuntunan dan risalah beliau. Begitu juga dengan para ulama yang diturunkan sebagai pewaris daripada Rasulullah. Apakah ada Allah di dalam? Iya, ada Allah. Karena itu sudah diijazahkan oleh Allah. Dikabak, apakah ada Allah? Ada Allah. Karena itu adalah perintah Allah. Tapi wujud daripada Allah itu memang tidak harus kita lihat dengan perwujudan yang sebenarnya. Itu maksudnya Pak. Jadi kenapa Allah nyata? Dikatakan Al-Mubin di sana karena pada dasarnya manusia itu hanya bisa melihat dengan mata kasatnya. Tetapi kalau kita sudah melihat dengan basirah, maka itulah nyata kita bisa melihat Allah. Itu maksudnya Pak. Nyata dalam artian getaran-getaran ketika disebut nama Allah, maka sesungguhnya hati-hati orang beriman akan getar mendengarkan atau disebut nama Allah di dalam. Di mana Allah? Apakah di dalam hati? Iya, di dalam hati manusia. Dia bersemayam di situ Pak. Bukan berarti Allah ada di dalam hati, tidak. Tetapi Allah itu ada bersemayam di hati-hati manusia. Ya Allah yang nyata itu apa? Seperti apa gitu Pak? Sebelum kita membahas ke sana, biar enggak jauh melebar mungkin menjauh tentang pemahaman tentang Tuhan. Apa yang dimaksud Allahumma bin itu, Allah yang nyata itu yang seperti apa? Begitu Bang. Saya sudah gambarkan tadi seperti matahari dengan sinar matahari Pak ya. Jadi matahari dengan sinar matahari tidak bisa terpisah di antara keduanya. Karena kalau ada matahari pasti ada sinarnya. Sinar matahari bukanlah dikatakan wah itu adalah matahari. Begitu juga matahari tidak bisa dikatakan sinar matahari. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad SAW itu adalah nur yang diciptakan dari nur. Yang akan dipancarkan nur itu akan dipancarkan kepada umatnya bahkan di seluruh alam. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mengatakan sinar matahari itu adalah matahari, maka jelas kita akan sesat di dalamnya. Nah, sehingganya hubungan kita, itulah maksud saya Pak. Energi listrik itu adalah merupakan sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi di dalamnya ada getaran-getaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah bahwa sesungguhnya ketika Allah disebut di hati-hatinya orang beriman, maka sungguh hati mereka akan bergetar. Itu maksudnya Pak. Nah kalau dia sudah bergetar, maka disitulah nyata adanya Allah hadir bersama-sama dia. Itu maksudnya Pak. Nah untuk menampung dimensi kehadiran Allah di dalam hati-hati kita, maka perlu apa Pak? Maka perlu ada wasilah di dalamnya. Apa itu wasilah? Yaitu penghubung. Kenapa? Contoh saja Pak, HP yang kita colokkan untuk kita charge, tak mungkinlah kita mau charge kalau kita tidak gunakan alat charge-nya ini tidak bisa kita colokkan langsung, pasti dia akan meledak. Begitu juga dengan yang lainnya yang kita colokkan ke dalam listrik, maka perlu ada filter di dalamnya. Nah, filter itu yang akan menampung getaran-getaran itu, Pak. Getaran-getaran itu. Sehingganya getaran-getaran itu yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, menstabilkan daripada energi untuk bisa kita terima akan kehadiran Allah dalam diri kita. Nah, sehingganya ini sudah bicara tinggi Pak ya, mohon maaf. Nah, kalau kita bicara tentang seperti itu Pak, maka tentunya dia adalah bicara antara empat mata sebenarnya, bukan secara
vulgar seperti ini. Jika Allah sudah hadir dalam diri kita, kenapa Allah bisa hadir dalam diri kita? Karena apa? Allah itu hadir di dalam diri kita, atau di hati kita, atau di kalbu kita. Kalau abang sudah paham bahwa Allah itu hadir di setiap kalbu manusia, kenapa bisa hadir Allah itu di hati manusia? Mohon maaf Pak, saya tidak menggurui Bapak sebagai mungkin lebih senior dari keilmuan saya. Di sini hanya sekedar sharing atau tukar pikiran aja Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang di mana keberadaan Allah di dalam hati manusia dan bagaimana menghadirkannya. Maka yang pertama kita lakukan apa Pak? Yakni mengenal diri kita. Semakin kita mengenal diri kita, maka semakin kita tahu akan kedudukan kita yang sebenarnya. Kita renungi saja Pak, bagaimana manusia hidup dengan bermiliar-miliar di muka bumi ini. Maka tentunya kita ini tidak ada apa-apanya dalam penglihatan Allah. Ibarat seperti debu yang hanya bisa debu yang ada di muka bumi ini, yang hanya bisa dilihat dalam teleskop ataupun kacamata pembesar. Ya. Begitu juga kalau kita melihat dari satelit Pak, kita gunakan Google Maps, semakin hari kita zoom Pak, semakin kita tidak melihat, kita tidak bisa melihat keberadaan kita yang sebenarnya. Begitu pula Pak diri kita ini. Maka untuk itu Allah menurunkan Nabi dan Rasulnya agar supaya apa Pak? Agar supaya bisa menampung tadalinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Rasulullah wafat, maka dia wasiatkan atau diwariskannya kepada para ulama sesudahnya. Dan ulama-ulama inilah yang akan mengemban misi daripada Rasulullah untuk menyampaikan daripada siar-siar daripada dakwahnya itu sendiri. Nah, ulama apa seperti ulama apa yang bisa kita jadikan panutan? Maka ulama-ulama yang masih memiliki peran dan hubungan garis lurus dengan Rasulnya itu sendiri melalui para sahabat yang kita kenal dari keempat khulafa Rasyidin itu. Jadi kalau tidak mereka, kita tidak berpatokan merujuk kepada para empat sahabat itu, maka tentunya ilmu yang kita dapatkan itu dipertanyakan keberadaannya. Itu maksudnya Pak. Maka ketika ada orang yang bertanya di mana Allah, maka Allah sendiri menjawabnya dalam Quran surat di mana dijelaskan bahwa Allah itu lebih dekat dari para urat nadi. Kalau urat nadi itu bisa disentuh, bisa diraba, bisa dilihat, maka Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh sebagaimana yang bisa kita lihat, kita bisa raba dan kita sentuh. Seperti urat nadi tadi. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Itu maksudnya Pak. Nah, kalau kita bertanya keberadaan Allah itu sendiri, maka tentunya yang pertama Rasulullah tanamkan di dalam mengemban misi dakwahnya itu adalah tauhid Pak. Mengenalkan Allah. Tauhid itu adalah apa? Mentauhidkan Allah. Jadi yang ditanamkan pertama yakni tauhid. Kemudian tauhid itu berkembang sesudahnya ada beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan yang kita lihat sekarang, yang kita laksanakan sekarang. Nah, tauhid itu apa Pak? Yang berkaitan dengan rukun ihsan. Ya, rukun ihsan itu apa? Barang siapa yang beribadah kepada Allah, barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah tidak melihatnya, maka yakinilah Allah melihatnya. Barang siapa yang tidak melihatnya, maka yakinilah, maka barang siapa yang tidak melihatnya, maka yakinilah bahwa dia melihatnya. Itu maksudnya rukun ihsan. Jadi yang pertama Rasulullah tanamkan adalah rukun ihsan Pak. Kemudian rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam adalah penjauhan daripada rukun ihsan, itu maksudnya. Jadi yang kita tanamkan itu pertama adalah rukun ihsan sebelum kita masuk pada ranah rukun iman dan rukun Islam. Karena rukun ihsan itu melalui beberapa fase, yakni pertama harus dilandasi dengan amal soleh, kemudian ma'rifat, mengenal diri sendiri, kemudian muraqabah. Nah, kalau ketiga ini sudah lengkap, maka tentunya rukun-rukun lainnya, rukun iman dan rukun Islam itu akan mengikutinya.
Itu maksudnya. Jadi kalau Bapak bertanya tentang kedudukan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, maka tentunya ini perlu pembahasan yang lebih detail lagi dari pernyataan-pernyataan Bapak, pertanyaan-pertanyaan Bapak, agar supaya saya bisa menerangkan yang lebih detail lagi terhadap konsep-konsep yang Bapak sampaikan kepada saya. Biar nggak melebar Bang, setiap ucapan, setiap kita ucapkan itu harus penuh makna dan manfaatnya untuk apa. Seperti Allah yang nyata adalah Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berikan ilmu kepada ulama atau sebagai pewaris ulama itu. Nah, yang diwarisi itu ulama yang mana yang dapat warisan dari Nabi itu Bang. Memang kita sharing dan kita tidak ada saling menggurui dan kita juga tidak merasa yang paling benar. Kita sedang mencari kebenaran sejati. Setelah Rasulullah wafat, siapa yang wajib diikutinya? Terima kasih. Saya ibaratkan seperti merek rokok dengan isinya, Pak. Contohnya Bapak memberikan saya merek rokok sempurna, tapi isinya bukan sempurna. Rokoknya Surya. Kan begitu, Pak. Berarti Bapak memberikan sesuatu yang bukan mereknya. Lalu mereknya ini siapa? Ya tentu Rasulullah. Bagaimana mencari merek-merek Rasulullah itu, Pak? Maka kita cari tahu di warung-warung yang terdekat. Dari pabriknya, kemudian sampai ke agennya, kemudian sampai ke warungnya, sampai di penjual asongannya. Itu. Jadi kita tidak boleh sembarang membeli rokok kalau bukan itu minat kita. Kalau kita salah membeli merek rokok itu, maka tentunya kita akan menyesal. Gitu, Pak. Kalau Bapak beranalogi seperti itu, nah kita tahu dulu pabrik sempurna. Betulkah yang kita isap itu dari rokok sempurna? Apakah hanya mereknya saja? Gitu Pak. Nah kita harus lidiki, pasti buka betul nggak isinya juga sempurna. Nah kita harus paham dulu dari pabriknya Pak. Gitu loh. Kalau Bapak sudah paham itu, mudah sekali. Lah kita lihat pabriknya mana. Di mana itu pabrik? Bapak paham nggak yang saya maksud? Kalau menganalogikan seperti itu, nah kita bicara pabriknya dulu. Gini Pak ya. Jadi di dalam mendirikan sebuah pabrik, tentu ada proses untuk mendapatkan legitimasi bahwa pabrik itu sesuai SOP-nya, ya kan? Standar umum operasionalnya. Kalau itu sudah dimiliki, maka tentunya para konsumen yang ada di bawahnya itu sudah tidak meragukan lagi bahwa itu adalah merek produk yang ditawarkan. Nah, lalu siapa pemilik pabrik itu? Tidak lain daripada Nabi Muhammad. Dan pengelola pabrik itu diberikan kepada para sahabatnya, 4 orang sahabatnya ini. Kemudian itu disuplai kepada para agen, ya, para agen yang ada di daerah-daerah. Kemudian sampai ke warung dan tukang asongan. Yang merasakan hal siapa? Yang menikmati adalah para konsumennya, Pak. Jadi para konsumennya ini sudah tidak harus ragu lagi bahwa merek yang ditawarkan oleh produk itu adalah merek yang benar-benar yang sudah disahkan oleh pemerintah atau negara. Tuh.
sebelum kita ada SOP, itu kan siapa yang punya pabriknya, siapa manajernya, dan siapa yang membuat SOP-nya itu, Pak. Terima kasih. Gini Pak, Islam itu sangat berperan besar terhadap konteks-konteks daripada hadis-hadis yang datang kemudian. Jadi kalau berbicara tentang hadis, maka tentunya kita tidak bisa akan menemukan hadis-hadis yang bisa kita tahu dari kelompok-kelompok kategori daripada hadis itu sendiri, apakah itu sahih, dhaif, maudhu atau marfu, kalau itu bukan perang langsung daripada ulama-ulama. Itu harus dipilih. Begitu juga dari peran daripada zuriat Rasulullah SAW. Nah, zuriat Rasulullah SAW ini punya peran penting untuk bisa menabur generasi untuk bisa diketahui pada generasi-generasi selanjutnya, agar supaya generasi yang awalnya ini tidak bisa terhilang atau terhapus daripada catatan-catatan sejarah. Itu maksudnya. Sehingga Islam ini secara tidak langsung akan bisa memberikan warna dari sebuah jawaban-jawaban yang bisa ditemukan daripada sesuatu yang tidak bisa kita temukan pada selain daripada Islam itu sendiri. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan orang untuk menuliskan catatan hadis atau perkataan-perkataan? Apakah sampai hari ini kita bisa mengetahui tentang jalur daripada nisbat daripada seorang zuriat? Kalau bukan itu peran daripada ulama-ulama. Begitu juga dengan untuk mencari panutan-panutan ulama yang bisa kita ikuti di dalamnya. Karena merek yang kita gunakan ini adalah merek Rasulullah, maka perlu ada peran Muhammad, ada peran ulama untuk menjaga dan melestarikan daripada penyampaian risalah-risalah itu, baik itu dari keturunannya, baik itu dari sisi ilmunya, dan baik itu dari sisi peran daripada penyerahan tampuk pimpinan kepada orang yang ada di bawahnya, sampai yang ada di bawah. Kok jadi mentah lagi, Bang? Tadi kita bicara tentang pabrik. Nah, siapa yang punya pabrik dan siapa yang diangkat manajernya? Nah, setelah itu baru SOP, Pak. Loh, kok belum tahu yang punya pabriknya udah bicara SOP-nya? Ya gimana dong, Bang? Tadi saya sudah katakan bahwa pemilik pabrik atau direktur pabrik itu tidak lain daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu diturunkan, mengijazahkan kepada siapa? Kepada 4 orang khalifah ini sebagai manajernya. Kemudian manajernya ini mengijazahkan lagi kepada para agen-agen yang ada di bawahnya sampai ke daerah-daerah. Dari daerah-daerah kemudian mengijazahkan lagi sampai ke toko-toko, sampai ke warung-warung. Ya. Nah, pemilik warung inilah akhir daripada siapa? Akhir daripada perjalanan produksi untuk jual beli daripada produk yang ditawarkan. Jadi peminatnya siapa? Peminatnya ini adalah para konsumen, gitu Pak. Jadi karena para konsumen bisa mengetahui bahwa itu merek yang sudah dipatenkan, maka tidak perlu ragu lagi, karena merek itu sudah dilegitimasi oleh pemerintah atau oleh negara itu sendiri. Nah, dalam perjalanannya bagaimana legitimasi itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bukan dari Pak, saya sebutkan tadi, bahwa ternyata di dalam peran ulama
untuk menentukan legitimasi atau tidak legitimasinya adalah juga peran ulama itu sendiri, ya kan? Nah, kan sudah katakan bahwa melegitimasi hal itu adalah peran ulama itu sendiri, melegitimasi siapa-siapa yang memiliki jalur sanad atau garis langsung dengan Rasulullah itu sendiri. Sebagaimana yang saya sebutkan tentang hadis-hadis tadi. Nah, kalau berbicara tentang ulama-ulama yang kita jadi panutan, itu tidak salah, Pak. Silakan untuk menjadi panutannya. Tetapi dalam konteks ulama ini adalah sesuai dengan ulama-ulama yang kita lihat ini, mereka memiliki sesuai dengan keilmuannya, ya. Sesuai dengan keilmuannya. Sementara keilmuan yang didapatkan oleh para sahabat itu bukan keilmuan hanya berbatas syariat saja, tetapi lebih mendalam pada keilmuan yang kedua, yakni ketika Rasulullah menawarkan 2 bejana ilmu kepada para sahabat, yakni yang pertama, bejana itu sudah diserahkan dan disebarkan kepada seluruh umat, namun 1 bejana ilmu itu yang tidak disebarkan. Apabila bejana ilmu itu disebarkan, maka sesungguhnya ibaratnya mereka akan digorok lehernya. Itu hadis yang datang dari Bukhari Muslim, Pak. Hadis sahih, Pak, itu, Pak. Jadi seperti itu, ilmu itu tidak sembarang. Ilmu yang kedua itu tidak sembarang diberikan. Sehingganya saya kembali kepada status legitimasinya itu. Siapa yang melegitimasi para ulama yang memiliki hubungan langsung, yakni tidak lain daripada peran ulama itu sendiri. Kita bahas yang punya pabriknya dulu, Pak. Kita sudah tahu bagaimana yang punya pabrik itu sifatnya seperti apa, langsung diturunkan. Kalau cerita begitu nggak akan ketemu Islam mana yang benar gitu loh, Pak. Kita kan mencari Islam yang benar nih, yang asli, bungkus dengan isinya harus sama gitu, Pak. Kita bahas dulu yang punya pabriknya dong, Pak. Kenapa ini harus mendirikan pabrik, dan pabrik itu apa, kita analogikan apa gitu, Pak, biar jelas gitu loh. Jadi gini, Pak, ya, pabrik itu cuma sarana, Pak. Di mana saya katakan sarana itu adalah tempat. Jadi saya analogikan seperti bangsa Arab, di mana Islam itu pertama diturunkan di Arab, ya. Kemudian produknya apa? Yakni Al-Quranul Karim. Pemerannya siapa? Yakni tidak lain daripada pemilik, kemudian ada manajernya, di situ ada agennya, dan di situ ada penjualnya, baik toko-toko maupun warung-warung. Iya, katakan pabrik itu sarana, tapi yang punya pabriknya kita harus paham dulu, Pak. Yang punya pabriknya itu yang kita harus paham. Kalau yang punya pabriknya nggak paham, ya nggak akan ketemu Islam yang mana yang benar gitu, yang masih murni. Dan siapa yang diberi mandat untuk mengurus pabrik itu loh, Pak. Gini, Pak, ya, inna dina illallah Islam. Sungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Jadi yang tidak benarnya siapa? Yang tidak benarnya itu adalah umat Islam. Selama umat Islam itu masih memegang teguh daripada ajaran Allah dan Rasulnya, maka selama itu dia mendapatkan jaminannya. Jaminan dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu, Pak. Jadi kalau kita mau milah-milah Islam seperti apa yang bisa dijadikan panutan, Islam yang dikatakan oleh Rasulullah adalah yang mengikuti para ulama
yang mengikuti para ulama yang bisa dijadikan standar SOP-nya. Nah, standar SOP-nya bagaimana, Pak? Untuk mengetahui standar SOP-nya, bawalah sesuatu yang bisa menemukan titik terangnya. Karena kita harus belajar ilmu dulu, Pak. Ilmunya dari Arab, bukan dari Jawa ataupun dari mana, tapi dari Arab. Kalau Bapak tidak percaya tentang konsep ilmu yang datang dari hadis yang datang dari Rasulullah, maka tentunya Bapak akan berasumsi sendiri terhadap pemahaman-pemahaman Islam itu secara bebas. Ya. Sehingga perlu ada rujukan di dalamnya, yakni hadis. Apakah hadis itu bisa dipercaya, Pak? Hadis itu memiliki peran khusus para ulama, saya katakan tadi. Dan mereka tidak main-main di dalam menuliskan catatan-catatan yang pernah disabdakan Rasulullah melalui para pensanad-pensanadnya. Bahkan kalau Al-Quran yang kita lihat sekarang ini, Pak, tentunya ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar kalau seandainya Al-Quran itu tidak dihafal, ditahfizkan oleh orang-orang, maka sesungguhnya Al-Quran ini akan musnah. Ternyata Allah menjaga mushaf itu di dalam hati-hati manusia, dalam memori manusia, walaupun buku-buku Al-Quran ini hilang dari catatan manusia. Allah menjaganya, Pak. Dan itu tidak bisa itu lagi. Itu sudah kodrat, tidak bisa dibantah. Dan untuk membuktikan kebenaran daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka harus ada uji materi di dalamnya. Uji materinya banyak, Pak, dan sudah terbukti, sudah bisa diimani oleh orang-orang sesudahnya. Dan itu uji materinya, Pak, karena sudah ada pembuktian di dalamnya. Nah, siapa pemilik pabrik itu? Pemilik pabrik itu adalah Rasulullah. Rasulullah yang mengatur atas perintah daripada atasannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Dia yang mengatur, negara yang memberikan aturan-aturan itu daripada dia. Dia hanya menerbitkan produk-produk itu, Pak. Tetapi dan mengatur bagaimana tata cara penjualan produk-produk itu. Tetapi yang mengatur tatanan daripada berdirinya sebuah pabrik itu, legitimasinya adalah pemerintah atau bank negara itu sendiri. Itu maksudnya, Pak. Jika menerjemahkan bahasa Arab yang utuh, Pak, jangan separuh-separuh. Sekali lagi, kita bicara SOP lagi, aturan-aturan. Bicara yang punya dulu, Pak. Jadi gini saja ya, Pak. Kita bicara Tuhan dulu, Pak. Islam ini kan dari Allah. Nah, Allah dulu kita berdalam. Apa sih Allah itu, gitu loh. Jadi jangan bicara SOP dulu, Pak. Yang membuat SOP itu, Pak, yang kita bicarakan dulu, Pak. Dan Bapak kalau menerjemahkan tadi inna dina indallah Islam secara utuh, Pak. Jangan separuh di bahasa Indonesia kan, separuh tidak, gitu lah. Terima kasih.